Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat malam, selamat petang. Kita siap Tuhan? Amin. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita sungguh boleh bersyukur karena saat ini kita masih boleh ibadah berkumpul bersama. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa, yang belum tentu orang lain bisa menikmatinya. Dan saya juga menyapa buat saudara-saudara seiman semua yang masih online streaming di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah Anda semua. Orang yang haus dan lapar dan yang mencari-cari Tuhan pasti akan mengalami rahmat, mengalami kebaikan, mengalami jamahan Tuhan. Dan saat ini mungkin ada orang di sekitar kita ataupun siapapun, bahkan hidup kita mengalami persoalan, permasalahan apapun. Percaya bahwa Tuhanlah sumber segala jalan keluar. Tuhan adalah solusinya. Tuhan adalah Allah yang senantiasa dapat kita andalkan. Amin. Mari mencari Tuhan, kita cari wajahnya. Kita mau memuji dalam ibadah, Tuhan blessing pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Haleluya. Bersyukur Bapa, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini berdiri Tuhan di hadapan tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh damba akan Engkau. Kami sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau. Jamah kami Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami pada petang hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kau urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang akan memuji menyembah Engkau, menjadi satu fasilitator buat setiap jemaat semuanya untuk datang yang hatinya haus dan lapar akan Engkau, menyembah-Mu, memuji-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Engkau juga berikan satu urapan yang baru, satu pembukaan yang lebih dalam lagi. Berkati kami Tuhan, puaskan hasrat hati kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk memuaskan hati kami yang kering, untuk memberikan kami kecukupan akan dahaga kami. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu peduli dan begitu sangat mengasihi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan
hati yang terluka, Engkau yang akan membebat, Engkau yang akan menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Karena kami tidak mungkin datang dengan hati yang cacat celah. Kami tidak mungkin datang dengan segala hal yang penuh dengan nista dan dosa. Oh Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau Allah yang maha suci. Sungguh Bapa, hanya oleh darah-Mu maka kami diperkenan untuk datang menghampiri hadirat-Mu. Oh Yesus, saat ini dengan segala beban Tuhan, mungkin dengan segala keterbatasan kami, dengan segala persoalan, permasalahan yang seringkali mencemari hati dan pikiran kami, yang seringkali menarik kami jauh dari hadirat-Mu. Tuhan, mari saat ini kalau kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, itu merupakan satu kekuatan ilahi yang menarik kami untuk datang kepadamu Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat Engkau Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu, kami percaya Engkau tidak akan pernah menolak kami. Engkau Allah yang memberi kami kelepasan, Engkau yang memberikan pada kami, oh Tuhan, pemulihan, jalan keluar, berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, satu kekuatan yang baru untuk kami boleh bangkit kembali. Yesus, Engkaulah benteng, Engkau kekuatan hidup kami. Oh haleluya, ada pengharapan di dalam nama Yesus. Ada pengharapan yang pasti di dalam Allah. Oh Yesus Tuhan, Kau perlindungan kami. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Mari angkat suaramu, katakan Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Mari serukan sama-sama, angkat harapmu. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku
persoalan, kita mengalami ada putus asa di dalam hati. Sepertinya kita sungguh mengalami sesuatu yang membosankan, jenuh. Bahkan kita mungkin sering khawatir dengan keadaan kita saat ini, perekonomian, dan mungkin apapun pekerjaan. Bahkan mungkin ada yang dirumahkan hari-hari ini karena adanya satu peristiwa virus COVID-19 ini. Jangan putus asa. Kalau engkau punya Yesus, engkau tidak akan dibiarkan Tuhan punya hidup yang biasa-biasa. Engkau akan dibuat Tuhan berkemenangan. Persoalan apapun boleh kita alami, tetapi Tuhan akan selalu berikan jalan keluar. Tuhan pasti akan berikan satu fasilitas yang lebih baik buat kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami satu pergumulan doa untuk keluarga, untuk orang terdekat kita, untuk suami atau untuk istri, untuk anak, untuk mertuamu, untuk orang tua. Percayailah bahwa Tuhan rindu akan jiwa-jiwa. Dan saat engkau berdoa, maka mujizatnya pasti terjadi. Amin. Kita mau katakan sama-sama. Katakan, kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Angkat jiwamu, katakan, kau hiburkan hatiku, kau kuatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku.
kami. Kami berseru, Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang menyembuhkan, memulihkan kami, memberkati kami. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah kiranya hati kami boleh bersuka cita karena kehadiran-Mu di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang semua yang bergirang karena Tuhan, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Ya Immanuel, Allah selalu beserta kita, di dalam kita sampai selama-lamanya, amin. Mari tinggikan Dia, bergirang berkumpul di dalam hadirat Tuhan, amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Katakan pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Oh, haleluya, haleluya, ha 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 ha. Haleluya, 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 ha 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 ha. Haleluya, haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Oh, pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Oh, haleluya, haleluya. Ha 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 ha. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan di atas. Mari bersyukur, mari memuji, praise His name. Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Yesus kita dahsyat dan dia layak dipuji, amin. Saudara, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, percayalah apa yang engkau doakan pasti Tuhan jamin, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan berkati, amin. Gak usah takut kekurangan, di dalam Yesus segalanya paket komplit selalu ada, amin. Oh haleluya, mari berikan salam senyum, salam sehati. Ya begini saja gak apa-apa. Suami istri boleh dong, atau orang tua dengan anak, ya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Masa suami istri malu-malu jabatan tangan? Oh dulu waktu pacaran aja pengennya gandengan tangan terus. Masa sekarang udah menikah malu jabatan tangan? Pak Yusuf nanti ya dimarahin Pak Yusuf. Ya beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Katakan semua, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia siapa? Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, yes, pegang janji Tuhan, kuasanya curahkan, dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Amin. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Yes, Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, kuasanya curahkan, dicurahkan bagi ajaib. Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Katakan semua, pegang firman Tuhan, pegang janji. Mau jadi berkat? Katakan, curahkan. Siapa yang percaya kuasa Tuhan dicurahkan dalam hidup kita? Lambaikan tangan. Siapa percaya tanganmu diberkati Tuhan? Lambaikan tangan. Berkati orang sebelahmu, terutama itu suamimu, istrimu, anak-anakmu, ya saudara-saudari seimanmu. Berkati, apalagi suami istri. Kalau suaminya diberkati, istrinya senang, amin. Kalau istrinya diberkati, suaminya senang, amin. Ya, mari kita katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib.
Jesus is Lord. Yesus itu Tuhan. Amin. Sungguh Dia juru selamat satu-satunya. Tidak ada ilah lain yang memberikan nyawanya. Yang ada malah minta tumbal. Amin. Iblis sukanya minta nyawa. Tapi kalau Tuhan kita memberikan nyawa buat kita, itu bedanya. Oleh sebab itu sembahlah hanya Dia, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, kebenaran yang tidak akan pernah menipu umatnya, kebenaran dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Dia dahsyat, Dia maha besar, Dia satu-satunya Allah kita. Jangan ada yang lain, pastikan jangan ada yang lain. Ku hidup karena percaya Dia yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Serukan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, berseru, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Percaya firman-Nya, pegang janji-Nya. Amin. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Kita boleh ada
bersyukur kepadamu Bapa. Engkau memberikan waktu dan waktu yang adil, kesempatan kami. Kesempatan membalas kasih-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan karena kami menyadari tanpa perlindungan-Mu, tanpa Engkau sekali lagi, kami tidak bisa buat apa-apa. Kami sehat sampai hari ini semua oleh karena kasih-Mu. Itu sebabnya kami boleh bersyukur lewat pujian dan penyembahan kami. Dan waktunya kami buka hati kami untuk ditata kembali iman dan percaya kami, supaya iman kami semakin hari semakin disempurnakan dan berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus dan percaya kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak David. Ya, tentu juga Ibu Susan yang sudah menghubungi kami beberapa waktu yang lalu. Ya, Saudara, tema yang menarik untuk kita renungkan, di mana disatukan oleh cinta Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua kan cintanya Tuhan. Setuju? Ya, pemirsa di rumah pun demikian. Saudara ada ini semua oleh karena kasih Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara sudah merasakan kasih Tuhan, apa yang kita harus perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Balaslah cinta itu dengan ucapan syukur kita, dengan pujian kita, dengan penyembahan. Amin. Mas perak tua sudah punya, hanya satu yang ia suka, kalau Tuhan dipuji, disembah dan diagungkan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Dikatakan demikian, Hagai pasal pertama ayat 1 sampai 8. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya bersama-sama kita angkat pujian. Apa? Baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang di sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah kamu benar berbanyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tidak sampai puas, kamu berpakaian tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Di situ firman Tuhan. Yang percaya bersama kita katakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Hagai artinya perayaan. Hagai adalah seorang dari 12 nabi kecil dan menulis kitab Hagai pada zaman Zakaria. Ditulis pada tahun 520 sebelum Masehi. Ini sejarahnya demikian. Nah, pembangunan bait Allah ini sempat tertunda 15 tahun. Sampai kurang lebih 16 tahun. Mengapa sampai tertunda? Karena memang orang-orang Yehuda dalam pembuangan. Ya, dalam pembuangan. Jadi sempat tersendat. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, namun demikian ayat yang keempat berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang didiami
yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rupanya pada waktu itu orang lebih fokus membangun rumah pribadi daripada bait Allah. Ini kisahnya seperti itu. Namun Hagai justru, saudara, mengatakan sangat jelas lebih utama membangun bait suci. Mengapa harus membangun bait suci? Manakala membangun bait suci sama dengan mengundang hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan, maka suasana itu pasti terjadi perubahan. Ya, Daud aja berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah mereka, pasti ada damai, ada sejahtera. Namun perjalanan waktu, saudara, itu tertunda. Mereka justru membangun rumah-rumah pribadi. Nah, ini juga gambaran daripada hidup akhir zaman ini. Seringkali kita melihat rumah yang mewah, bangunan yang megah, harganya kacau balau. Mengapa demikian? Karena bangunan rohani mereka tidak bangun, bangunan secara fisik mereka bangun. Untuk itu kembali lagi diingatkan oleh kitab Hagai, saudara, untuk kita sekalian tentunya. Kalau saya melihat di dalam yang mana Hagai pasal pertama 4 itu, saudaraku, ini juga satu nubuatan. Dalam Hagai pasal pertama 4 berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini, maksudnya rumah Tuhan, menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Lalu kitab Yeremia menyatakan demikian. Yeremia ini juga satu bagian daripada Hagai pasal pertama 4. Yeremia pasal 10 ayat 22. Yeremia pasal 10 ayat 22. Dikatakan, terdengarlah suatu berita, bunyinya kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian apa saudara? Serigala. Jadi kalau bangunan sudah runtuh, maka disitulah tempat persembunyian serigala. Menurut Nabi Yeremia dalam perjanjian lama. Namun dalam perjanjian baru pun, Yesus pun pernah berkata, ya, menyindir soal ahli Taurat pada waktu diskusi. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Ini tentang runtuhnya Yerusalem, runtuhnya Yehuda. Apa dikatakan di situ? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini gambaran bait suci yang runtuh, bukan secara fisiknya, bukan secara fisik. Ya, gedung bangunan bukan itu yang dimaksud bait suci itu sebenarnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ada rumah Allah, bait Allah? Setuju? Jadi kita ini sebenarnya bait Allah. Waktunya kita membangun bagian di dalam ini, pembangunan rohani. Kalau tidak, maka nubuat ini akan terjadi. Terlalu banyak sekarang ahli Taurat. Terlalu banyak orang ahli Alkitab. Banyak gelar sampai profesor, doktor dan sebagainya, betul? Toh akhirnya ambruk juga. Kenapa bisa begitu? Ini kaca benggala. Dan tentu ini tidak asing untuk kita dengar, tidak saya sebut namanya ya Pak. Tidak saya sebut. Gelarnya doktor, tapi setan tidak takut dokter loh. Betul? Nah, bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena bangunan rohani tidak dibangun. Rohani nggak dibangun.
Maka muncul kalau dia dibangun tempat persembunyian daripada nubuatan ini, serigala. Sampai Yesus berkata, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Dikatakan sangat jelas di situ, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lah sebenarnya kan begini, kalau itu kepala Kristus, itu kepala jemaat itu kita adalah siapa? Tubuh. Seharusnya ada kepala, ada kepala, ada tubuh. Kristus yang kepala. Lalu yang menggerakkan tubuh semua siapa? Dari kepala. Kalau bangunan rohani jadi. Tapi kalau bangunannya ambruk, Yesus berkata, ya kan? Serigala mempunyai tempat di hatimu, bahasanya begitu. Sebenarnya aku ini kepala, engkau tubuh. Tetapi terbalik. Justru serigala itu bersarang di dalam bait itu. Siapa baitnya? Sebenarnya kita ini. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Nabi Hagai ini kita diingatkan. Setuju? Halo? Diingat, ini keras sebenarnya. Ya. Kita diingatkan kembali, mari kita membangun rumah kita, rumah rohani kita. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan adanya virus corona ini belum pernah terjadi sebenarnya, gereja tutup belum pernah. Masjid tutup belum pernah, semua tempat-tempat ibadah tutup belum pernah terjadi. Dan ini saya tangkap mengapa baru terjadi? Dan ini kan menggenapi firman sebenarnya. Sampai-sampai pemerintah mengatakan ibadah di rumah masing waktu itu. Betul apa enggak? Kira-kira apa yang saudara tangkap? Kalau saya menang begini, waduh bener aja. Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih kesempatan supaya ibadah di masing-masing itu dengan tujuan, kalau saya seringkali keluar pelayanan pada waktu virus ini, saya harus standby di rumah, menempatkan diriku sebagai imam dalam keluarga. Maka di rumah kami, tiada hari ada mesbah. Kira-kira suasananya berubah enggak dengan yang biasa? Berubah. Ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Tiada hari tanpa persekutuan dengan Tuhan. Saya, istri, anak-anak. Karena anak-anak juga libur sekolahnya. Kebetulan saya kemarin sama anak saya yang namanya Yosua ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tangkap di situ. Oh iya ya, Tuhan itu cinta. Kalau lihat positifnya, lihat virus itu, kita di rumah bareng-bareng. Di sana ada suami kita, ada istri kita, anak-anak kita, maka mesbah itu. Lalu apa terjadi? Ada api di dalamnya. Pujian penyembahan bagi Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Tanpa disadari itu sudah membangun kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan saya merasakan luar biasa, ruang doa kami itu saya merasakan luar biasa. Hari-hari terus bersekutu dengan Tuhan. Dan mujizat Tuhan dinyatakan. Setuju? Iya. 4 bulan saya tidak mengajar di STT, di rumah aja. Jemaahnya kami lain jemaahnya sederhana. Tapi tiap bulan kami bisa membagi berkat sembako untuk jemaat. Nggak hebat itu Tuhan itu. Halo? Kenapa? Oh dia sumbernya kok. Janjinya itu ya dan amin asal kita dekat. Setuju? Jangan jauh. Nah kedekatan itu sifat karakternya mulai dialirkan dalam hidup kita.
Yehuda di sini diingatkan. Diingatkan betul. Coba kita lihat dalam ayat yang kelima. Apa diingatkan? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Teguran betul ini saudara. Di dalam ayat yang kelima dalam oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah apa? Keadaanmu. Dan ini sempat 2 kali disinggung sama yang ke-7. Perhatikanlah keadaanmu. Saya percaya Nabi Hagai itu tidak pernah janjian dengan Rasul Paulus. Betul Bapak Ibu? Janjian enggak? Enggak. Kalau Nabi Hagai diperintahkan Tuhan menyatakan, perhatikanlah keadaanmu. Maka kita melompat surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 5. Surat Rasul Paulus di dalam apa? Surat Efesus itu pasal 5 ayat yang ke-15. Apa dikatakan di situ? Efesus pasal 5 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sama. Perhatikanlah kamu bagaimana kamu hidup. Dikatakan di sini, perhatikanlah dengan sesama, perhatikan, teliti. Bagaimana engkau hidup? Bahasanya kan begini, apakah hidup itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau di dalam Hagai, engkau membangun rumahmu dengan bagus, tapi rumah Tuhan kamu biarkan, kamu abaikan. Sampai-sampai runtuh. Dan itu dampaknya kalau udah runtuh, tempat persembunyian serigala. Itu secara fisik dalam perjanjian lama. Namun kita yang hidup dalam perjanjian bukan saja gereja yang kita perindah, bukan itu saja. Tetapi yang utama, bangunan bait suci kita ini harus kita lengkapi. Setuju Bapak Ibu? Lengkapi. Coba saya mau tanya untuk kita mau jujur. Seandainya kita ibadah nggak ada AC nih, kira-kira. Halo? Sudah nggak ada AC, nggak ada lampunya lagi, nyaman nggak kira-kira? Gelap nggak? Betah nggak kira-kira saudara? Kalau semua gelap nggak ada AC, suasana panas, ibadah di tempat ini, kira-kira nyaman nggak buat saudara? Enggak. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan berkata, jika mata hatimu terang, teranglah seluruh tubuh. Kita diingatkan oleh Nabi Hagai, kita diingatkan oleh Rasul Paulus, mari kita memperhatikan bagaimana hidup kita. Tidak perlu lagi memperhatikan orang lain, tidak perlu. Dalam sikap memuji, sikap berdoa pun saya tidak pernah memperhatikan orang lain. Saya memperhatikan diri saya bagaimana saya menghadap Tuhan, bagaimana saya harus layak di hadapan Tuhan. Waktu saya memuji sungguh-sungguh. Saya tidak ikut-ikutan, yang lain angkatan enggak. Saya rasa betul saya memuji. Kalau angkatan yang angkatan menyembah ya menyembahnya. Kenapa? Itu bersifat pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa kita menyadari itu sudah membangun bangunan bait suci kita. Mengapa orang-orang Yehuda sampai tidak diberkati, disinggung juga di situ. Di ayat keberapa itu? Disinggung, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum,
tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kerja keras. Tapi kurang terus. Kalau kita mau koreksi, yang mana yang salah? Apa yang salah? Karena bangunan bait suci kita ini masih amburadul, saudara. Masih amburadul. Untuk itu, Paulus pun juga ingatkan, sangat-sangat luar biasa. Ibrani pasal 5. Diingatkan juga. Ibrani pasal 5 ayat ke-12. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12. Apa dikatakan di situ? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makan keras. Kalau kita mau jujur, berapa tahun kita ikut Tuhan? Berapa tahun kita iring Tuhan? Berapa tahun juga kita melayani Tuhan? Tuhan mau ditinjau dari situ waktu. Kita ini harusnya jadi pengajar. Tapi rupanya kita sering mintanya diajar terus. Diajar artinya di sini dididik hal-hal yang bersifat sangat-sangat lunak begitu. Harusnya kita sudah dewasa rohani kita. Setuju Bapak Ibu? Saya ini punya anak ya. Bukan saya, maksud saya mamanya. Waktu masih kecil saya timang-timang, senang. Ya, ini Joshua ini anak yang ke berapa? 4 ya. Anak saya sampai lupa anak saya. Anak saya nomor 4. Ini contoh aja. Waktu dia masih bayi, wah seneng. Lucu ya, lucu. Adiknya juga tambah lucu lagi. Lucu. Setahun, 2 tahun, gendong sana, gendong sini. Berjalan dengan waktu 17 tahun. Lucu gak kira-kira? Lucu. Tak gendong sana, tak gendong sini. Prihatin gak saya ini? Sebagai orang tua. Lah kok anakku ini umurnya sudah tambah tapi gak berubah? Berubah. Beban gak buat saya? Demikian juga gembala. Melihat jemaat gak bertumbuh rohaninya, beban. Lebih-lebih gembala agung kita. Ini anak saya ya bersyukur. Dia sudah menjuarai olahraganya, pakai jalur prestasi, sekolah kemana-mana. Kalau sekolah ya udah jalur prestasi, sejak anak-anak ikut olahraga Pak. Jadi judo. Jadi daripada berantem, ya udah ikut olahraga aja, gak boleh berantem, ikut judo. Jadi juara Jawa Timur. Nanti tinggal proses gitu ya. Umpamanya anak saya masih umur segini, cucu. Waduh, stres saya saudara. Ya, kalau masih kecil-kecil seneng kayak itu. Tidur malam, cucu. Usu. Ya, maka berurutan tuh. Tapi kalau sudah umur 16 tahun, cucu. Waduh, saudara. Ini menunjukkan masih kanak-kanak. Rohaninya belum tumbuh dengan baik. Nah dikoreksi sekarang, mengapa sampai tidak bertumbuh? Apa sebabnya? Dicari sebenarnya. Ketidakpercayaan itulah salah satu penghambat. Untuk itu, yakinlah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Apapun sudah. Tuhan pasti menolong. 4 bulan saya sudah di rumah. Yang sana telepon, Pak Pendeta tolong ya bantu. Saya ngerti lah. Baik ya, tapi tidak banyak loh ya saya bantu.
memang situasinya seperti ini, betul? Tapi yang heran, saya dicukupkan Tuhan. Amin. Salam Pak Yusuf. Dari anggota kepolisian, Pak Yusuf, ada berkat, mau? Saya bilang, oh enggak mau. Apa begitu? Oh terima kasih. Gitu. Baik Pak, berapa jemaat yang ada Pak? Sekian. Baik Pak, berapa keluarga? Sekian. Baik Pak, kita kirim. Coba tiap bulan Pak. Tiap bulan loh. Apa saya minta Tuhan tolong beri? Enggak. Tuhan tahu hati kecil kita, setuju? Apa yang menjadi keperluan kebutuhan jemaat? Tuhan, kau tahu enggak, saya minta Tuhan tolong. Sampai hari ini beras itu sembako masih sisa. Kalau sisa, saya lihat aja tukang sampah gitu, saya ambilkan. Pak, monggo Pak, dibetul. Oh, senengi luar biasa, betul Pak? Monggo Pak. Jadi kalau nyari rumah saya paling gampang. Penta Yusuf tahu semua. Kenapa? Suka bagi sembako. Itu kan dari itu mengalir aja. Saya bilang sama anak-anak, jangan sentuh itu ya. Pak itu ada Indomie, jangan sentuh itu bukan minyak kita. Loh ini tanya anak saya ini. Oh saya keras didik anak-anak sudah. Jangan. Berapapun numpuk itu bukan hak kita, itu hak jemaat orang lain. Setuju. Berkati, kita cari berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita melihat, ditinjau dari sudut waktu, mari kita ini makan harus bukan makan lembek-lembek lagi keras. Kalau bayi masih minum susu, tapi kita ya sekali-sekali lah. Ya kan? Bayi belum bisa makan nasi, belum bisa. Apalagi sate B, ya sate B2 gitu ya. Tapi saya enggak makan B2, satu juga enggak gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berlomba-lomba. Ya. Kita lompat saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5, apa kata surat Petrus? Dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari lewat kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Kita jadi bangunan rohani, rumah rohani. Artinya apa? Kalau ada teman punya masalah, begitu dekat dengan kita, ayem rasanya. Setuju? Dekat sama kita lah ngomong. Sharing aja. Yang keluar ini saudara, menurut kita biasa, tetapi yang keluar ini justru ada sesuatu yang mengurapinya. Sehingga yang menerima itu penuh dengan sukacita. Yang tadinya nggak ada solusi, lewat perkataan hikmat yang Tuhan beri, ada solusi dalamnya. Senang enggak kira-kira mereka? Senang. Jadi berkat gitu loh. Itu terjadi saudara, manakala kita sedang membangun. Sama, kalau ini rumah Allah, namanya rumah Allah, di situ pasti ada, halo, ada. Kalau saudara rumah Tuhan, saudara rumah Tuhan pasti di dalamnya ada Tuhan. Ada Tuhan, punya kuasa enggak? Punya. Paling simpel aja kalau saya mengamatinya. Nah untuk itu saudara, waktu yang ada pergunakan dengan baik. Nah sekarang saya akan sampaikan tentang bangunan. Ya. Kalau saya mengutip soal bangunan ini khususnya di gereja. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Ini bicara soal bangunan. Dasar kalau kita baca sebelumnya, dasar bangunan itu Kristus. Dasar bangunan itu Kristus. Baru entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak,
batu permata, kayu, rumput kering, dan atau jerami. Nah, saya bagi dua bagian ini. Dasarnya betul. Dasar bangunan itu Kristus. Amin. Kita ini punya keyakinan dasar iman kita adalah Kristus. Nah, cara membangunnya ini ada dua bagian. Yang pertama ada yang membangun dari emas, perak, batu permata. Yang kedua dibangun, dasarnya betul, bangunnya dari kayu, rumput kering atau jerami. Dan ini satu kali waktu akan diuji bangunan ini. Dasar bangunan nggak diuji lagi, tapi bangunannya. Seperti ayat 13. Ayat 13 berkata apa? Ya, silakan ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh. Nah, sekarang kembali. Dasar bangunannya jelas, Kristus. Lalu bangunannya dari suci terbuat dari apa? Emas, bangunan dari emas, perak, batu permata. Nah, saya ambil emas saja dulu karena waktu, ya. 2 Tawarik pasal 4 ayat 22. Ini bangunannya. 2 Tawarik pasal 4 ayat 22. Ya. Pisau-pisau, bokor-bokor, penyiraman, cawan-cawan, dan pembaraan-pembaranya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Ini kalau kita bicara bait suci. Saya ambil emas dulu lah. Dalam perjanjian lama, yang dimaksud emas murni itu apa? Dalam perjanjian baru, kita lihat. Ini bangunan fisiknya. Bait Allah secara fisik, perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, kita lihat. Yang dimaksud bangunan dari emas itu apa? Perhatikan Bapak Ibu, 1 Petrus pasal pertama ayat 7. 1 Petrus pasal pertama ayat 7. Apa dikatakan? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi emas dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru itu bicara kemurnian iman kita. Setuju? Dasar bangunan, maka bangunannya dari kemurnian hati kita. Setuju Bapak Ibu? Murni. Motivasinya jelas untuk Tuhan dimuliakan, bukan yang lain. Murni pelayanannya, murni pengiringannya, murni motivasinya. Yang setuju katakan amin. Ini berkenan. Ya, bangunan bait suci berkenan. Beda dengan yang kedua. Ada orang membangun bait suci dengan apa? Kayu, rumput kering dan jerami. Apa maksudnya? Kayu, rumput kering dan jerami. Tadi kan diuji dengan api. Kalau itu diuji dengan api, terbakar enggak kira-kira? Habis? Habis. Apa? Kita lihat sekarang. Ya. Yesaya pasal 5 ayat 22. Nah ini. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-24. Yesaya pasal 5 ayat 24. Yesaya pasal 5, 24, ya. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami. Dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu.
Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Berbicara kayu, rumput kering dan jerami menurut Alkitab, ya pandangan Alkitab, yaitu mereka yang menolak firman, yang mengabaikan firman. Ke gereja, iya ke gereja. Tapi saat dibentuk oleh firman, tidak mau. Saat dengar firman, dia menolak. Oh, ini buat kamu, bukan buat saya ini. Seharusnya firman disampaikan, manakala kita kena templak dengan firman, kita bersyukur bahwa Tuhan cinta kepada kita. Setuju? Jangan gembala menyampaikan firman, oh nyindir itu. Ada begitu? Nyindir tidak nyindir, itu bukan urusan kita. Loh betul saudara. Jemaat yang kami layani, saya bilang, om enggak nyindir loh ya. Tapi kalau kalian kena, katakan puji Tuhan dan berubah. Jangan ditolak firman itu. Kalau engkau nolak firman, sama dengan anti firman. Anti firman itu firman itu Kristus, berarti anti Kristus. Loh, sama berkembang. Jadi anti Kristus dari dalam. Dengar firman, nolak firman, berarti anti firman. Siapa firman? Kristus. Anti Kristus. Sekarang ini saudara, mari kita membuka hati untuk firman Tuhan. Setuju ya? Terima firman Tuhan. Aduh Tuhan, iya benar. Aduh ini aku Tuhan, aku berubah, mau berubah. Karena orang ke gereja itu bangunannya ada dua tadi itu. Dari yang pertama kemurnian, yang kedua nolak firman. Nah ini yang orang sering nolak firman. Kemana akhirnya nolak firman? Habislah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun rohani kita. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi orang bebal itu dengar firman, ya sudah dengar aja. Masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Tapi orang arif, orang bijak, begitu dengar firman tersimpan dalam hatinya. Begitu tersimpan dalam hatinya, firman itu punya kuasa enggak? Firman itu punya kuasa. Dia bisa merubah sifat dan karakter kita. Itu yang saya alami, itu saya lihat di mana jemaat saya lihat. Orang yang tadinya keras, bodoh sama istrinya, wah hebat luar biasa. Tapi lama kelamaan dia sadar. Yang merubah siapa? Firman yang disimpan. Dan firman itu mulai bekerja. Hasilnya bagaimana? Menjadi suami yang baik. Menjadi istri yang baik, anak-anak yang baik. Itu bukan karena kita. Karena firman itu punya kuasa. Mengubah seturut daripada kehendaknya. Amin. Untuk saudara yang dikasihi Tuhan, kalau siapapun yang menyampaikan firman, tangkap firman itu dengan baik. Kali waktunya membangun bangunan bait suci. Ya lewat ini, lewat virus ini saudara, di rumah, ayo doa bersama. Suami mulai menempatkan sebagai imam dalam keluarga, ayo sharing. Suami mulai mendoakan istri dan anak-anak. Terus berdoa. Dan kita lihat. Hasilnya kita lihat. Keluarga kita mengalami restorasi yang luar biasa. Ada damai, ada sukacita.
Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pergunakanlah waktu untuk Tuhan. Setuju? Pergunakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, pergunakan waktu untuk kita belajar kebenaran. Belajar. Sel yang kecil ini belajar. Yang ketiga, saudara, pergunakan waktu untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti Tuhan. Bukan konsepnya yang kita pahami, yang kita boleh mengerti. Tapi ada hal yang supranatural kita mengerti. Oh iya ya, ini bagian kehendak Tuhan. Masing-masing pengalaman, masing-masing Itu Tuhan berbicara. Itu salah satu kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pergunakan waktu untuk kita belajar peka. Belajar peka dengan suara kebenaran. Yaitu firman. Peka. jangan tidak peka lagi. Peka. Ini boleh, ini tidak boleh. Kadang-kadang ini boleh, Tuhan ngomong jangan. Jangan dipaksa. Dan hal ini perlu kepekaan kita. Lalu terus menerus jalin hubungan intim dengan Tuhan. Buktikan keintiman kita dengan Tuhan itu Keintiman seperti suami istri. Bukankah kita disebut keluarga imamat yang Dia ada di tengah-tengah kita dan kita bisa merasakan itu. Saya merasa betul sampai dalam hati saya begini, wah enak enggak keluar-keluar aku. Ya kenapa enggak keluar-keluar? Aku sama keluarga bisa nyaman betul. Tiada hari tanpa doa. Tiada hari tanpa pujian dan penyembahan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Amin, saudara. Kenapa begitu? Ada keseriusan. Pemerintah menangani COVID ini serius tidak kira-kira? Serius kan? Apalagi sekarang ini. Seolah-olah kan dibiarkan kamu hidup karepmu, mati juga. Betul ya Pak? Halo? Ya kan? Meskipun kita pakai masker. Aduh saudara. Saya sedikit cerita nih. Wakil saya tuh kena COVID Pak. COVID. Kemana-mana sama saya. Saya kena enggak Pak? Saya kena enggak? Beliau meninggal, Tuhan kasih panjang. Loh ini benar, saya sama istri itu kena saudara. Karena rumah sakit di Bangil itu lantai 2, lantai 3 penuh Pak. Nah teman dokter bilang, sudah Pak Yusuf karantina di rumah. Anak-anak tidur di lantai 2, saya di bawah. Saya ngomong dengan Tuhan, lagunya ada lagu begini. Apapun, apa? Nah, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, lanjut. Tak pernah kasih-Mu Tuhan. Pengen sembuh? Enggak saya. Udah bener. Saya bilang, terserah Tuhan. Mau mati-mati. Hidup, puji Tuhan.
Halo, betul nggak saudara? Kita ngomong, oh enggak bisa, pengen hidup. Udah mati saja, mati. Saya kan pengurus organisasi, saya BPD-nya. Harusnya yang meninggal itu saya nangani Pak. Saya tangani. Tapi teman-teman bilang, Pak jangan Pak, Bapak kena juga, enggak usah. Oh ya sudah, terima kasih. Saya ini dapat mujizat lucu saudara. Saya ini ditelepon dari Semarang, Pendeta Servi. Pak Yusuf, shalom, shalom. Kok saya disuruh telepon Pak Yusuf sakit ya? Saya aja, loh kok ngerti? Betul gak kan? Simpel kan? Loh kok tahu? Iya, saya juga sempat sakit, kena virus itu Pak, corona. Tapi sudah sekarang udah negatif sudah. Oh gitu. Pak Yusuf, loh kok ngerti? Siapa ngasih tahu? Ya ngobrol-ngobrol cerita. Saya ini Pak minum air garam. Ceritanya air garam. Ternyata selama 10 hari lebih saya tidak bisa makan nasi. Enggak. Tiap hari minum air garam. Ternyata informasinya salah. Setelah saya sembuh, dia bilang, bukan minum air garam loh Pak. Apa? Kumur air garam edan, saudara. Jadi tiap hari saya minum air garam sama istri. Loh, tapi anehnya kalau saya minum garam itu dahannya keluar semua. Kan cara Tuhan beda dengan cara manusia, betul enggak? Kan kami ada anggota, jemaatnya kami itu adalah AKBP apa? AKBP Erik itu istrinya kepala rumah sakit yang ada di Papua. Oh minum aja, laserin, terus redoxon, tapi saya sudah kondisi sudah 10 hari lewat itu sudah. Nah, jadi selama 10 hari tidak bisa makan apa-apa. Hari yang ke-16 saya baru bisa menikmati yang namanya makanan. Saudara, lewat air garam itu Tuhan sembuhkan. Tapi saya harap saudara jangan minum air garam. Begitu saya sudah sembuh total, cek negatif, udah. Periksanya kenapa diperiksa? Ternyata tensi saya kebablasan. Wih, tinggi saudara. Ya, tapi puji Tuhan ya kan. Sekarang sudah normal. Saya katakan caranya Tuhan itu beda-beda menyembuhkan. Amin. Istri saya sembuh. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, tenang hawanya. Apapun yang terjadi itu laku benar. Apapun yang terjadi, ya kan? Dan Tuhan luar biasa. Sakitnya juga luar, waduh saudara, loh benar. Ya, tulang mau rontok, tulang ini loh mau rontok, nyesek. Ya, kalau batu, waduh, tapi begitu minum air garam, enteng saudara. Tapi saya katakan jangan minum air garam. Betul saudara, itu tensinya 240. Loh tensinya tuh belum sampai 400. 240. Bawahnya 160. Untung saya tidak modar. Tapi itu saya kan cuma kasih Tuhan. Setuju ya? Apa kerjanya di rumah waktu itu? 2 bulan yang lalu doa saja. Tidak ada obat, tidak ada. Tuhan baik. Ya. Kalau mau lagi Pak, oh tidak mau saya sakit kok. Ya kan? Saya mau sehat. Setuju? Yang jelas di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lewat COVID itu membentuk kita. Lewat COVID itu mengarahkan hubungan kita dengan keluarga. Lewat COVID itu juga terjadi satu doa yang luar biasa. Setuju? Kalau kita melihat positifnya. Nah, wakil saya meninggal. Ya, meninggal. Begitu meninggal ya sudah mau apa sekarang? Pak gimana Pak? Ya saya juga sakit. Pak jangan lupa itu jangan turun. Karena saya, ya saya tidak turun kemana udah diam aja di rumah. Ya kan? Tuhan baik.
Ya, saya sudah 69 mau 70 ini. Ya. Apalagi kondisi begini ini kan, ya Pak Davidnya enggak boleh sebenarnya kita ya. Harus pensiun ya. Tapi kita ini kan Pantai Kosta, enggak bisa pensiun, jalan terus. Kecuali dipanggil Tuhan, ya kan. Nah gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita bangun rohani kita. Amin. Halo, ingatkan suami kita. Ingatkan istri kita. Ayo kita mulai intim dengan Tuhan. Setuju sudah? Sudahlah, ada anak cucu mantu, ayo kumpulkan. Ayo kita doa. Ini waktunya enggak lama loh, saudara. Artinya begini, kita enggak tahu apa yang terjadi, kita enggak tahu. Betul apa enggak? Di Surabaya itu enggak tahu apa yang terjadi. Itu merah, bukan merah, hitam. Tapi sing konyol bener di Surabaya itu. Goncengan 3 itu loh Pak. Enggak pakai masker. Oh, dasar Madura betul. Ya, tapi beda Madura dengan ini beda. Tapi itu Tuhan Yesus tolonglah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ayo tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Bangun rohani kita. Bangun iman kita. Semakin hari kita yakin bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan satu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Malam hari ini kasih-Mu begitu luar biasa mengingatkan kepada kami supaya kami terus membangun kehidupan rohani kami, supaya bangunan rohani kami utuh kasih-Mu Tuhan, dan Engkau tinggal dalam pribadi kami. Bila mana Engkau sudah tinggal dalam pribadi kami Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita itu terus mengalir dan mengalir sampai tetangga kami, saudara kami menikmati itu semuanya. Mari Bapa, Engkau memberkati sidang Tuhan. Baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing saat mereka dengar firman. Engkau berkati, tidak terkecuali Tuhan. Kalau Engkau memberkati hamba-Mu secara fisik kesehatan, Engkau juga memberkati sidang Tuhan yang ada di rumah. Demikian pula mereka yang ada di tempat ini Tuhan, mari Engkau sedang memberkati kehidupan mereka. Kalau mereka punya pergumulan, masalah persoalan yang belum terselesaikan, kami yakin Tuhan sanggup menyelesaikan. Bapak Ibu, coba angkat tangan kanan saudara. Kalau engkau punya pergumulan yang begitu berat, tangan kiri engkau taruh dalam dada saudara. Saat engkau mengangkat tangan, engkau berkata, ini aku Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Hanya Engkau yang bisa. Tidak ada yang lain. Sangat-sangat rahasia. Tetapi buat Engkau Tuhan, aku tidak bisa menutupi rahasia ini. Saat aku angkat tangan, aku percaya Engkau sedang turun tangan. Kalau Engkau sedang turun tangan, Engkau alirkan kasih dan kuasa itu untuk memulihkan keadaan diriku Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini jangan takut, jangan cemas. Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama jika engkau pejamkan matamu dengan benar. Engkau buka mata rohanimu. Ternyata Tuhan ada di depanmu. Dan Ia sangat mengasihi engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati Bapak David dan keluarga, anak cucu dan mantu Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Nama Tuhan Yesus. Sekaligus kami alaskan doanya. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, semua diberkati firman Tuhan, kiranya biarlah kita semuanya naik di dalam kualitas, karena itu yang dituntut oleh Tuhan. Buah tetap, kualitasnya, tapi
yang tahan uji. Kualitasnya seperti emas. Siapa yang mau seperti emas, lambaikan tangan. Kalau mau seperti emas harus kuat. Karena apa? Karena harus diuji terus dan terus, dimurnikan terus dan terus. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi itu Tuhan berikan buat setiap orang yang mau memandang dalam hati Tuhan, mengandalkan Dia, intim dengan Dia setiap hari. Puji Tuhan. Mari terus cari wajah Tuhan. Dan saya pertama-tama mewakili seluruh jajaran dan Ibu dan semua staf mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Manasye dan juga putranya ya Pak. Ya, puji Tuhan yang telah mendampingi sampai di Tuban dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati dan menjadi berkat buat kita semua di sini. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati kiranya keluarga, pelayanannya dan juga pekerjaan dan jiwa-jiwa semakin banyak dituai bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang terutama di hidupku tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya Tuhanku.
Pertama kami boleh bangga dan bersyukur karena setiap umat-Mu yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, memiliki nilai bahwa mereka sedang membangun rumah rohaninya. Sebagaimana kuat kuasa firman-Mu yang telah Engkau taburkan melalui hamba-Mu, dapat bekerja dan memiliki kuasa untuk membangun setiap rumah-Mu, yaitu jemaat yang telah Engkau percayakan untuk dikembalakan di tempat ini. Amin. Dan menjadi harapan hamba-Mu, seluruh jemaat yang dikembalakan di tempat ini adalah jemaat yang diselamatkan. Yes. Amin. Oleh karena itu berkati hidup nikahnya, berkati pelayanannya, Amin. bahkan sempurnakanlah kesehatannya Amin. pasca COVID-19 ini yang telah menyerangnya. Namun Engkau adalah perisainya, Engkau adalah pelindungnya, Engkau juga merupakan kota bentengnya. Begitu pula ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu akan dinyatakan lewat peristiwa ini, sehingga umat-Mu akan melihat bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah yang berkuasa, Amin. dan tidak ada ilah lain kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa dengan segenap umat-Mu di tempat ini sepakat berdoa untuk saudara Tiang Kui yang kami kasihi, yang saat ini sedang menderita sakit lemah tubuh. Tuhan tolong jamah. Begitu pula Pak Leles membutuhkan jamahan dan lawatan-Mu, Pak Markus dan masih ada jemaat-Mu yang tidak terdeteksi karena Engkau tahu kemampuan dan keterbatasan hamba-Mu. Sebagai manusia biasa, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, limpahi dengan belas kasihan-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, Amin. yang saat ini sedang dirundung dengan kesusahan, Engkau memberikan sukacita dari surga. Dan bahkan ada di antara umat-Mu yang kecewa, maka ya Tuhan, angkatlah mereka semua dan cabutlah segala bentuk kekecewaan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh umat-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati percaya. Setelah Engkau bersekutu malam hari ini, kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Dan biarlah tiba di rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan segala apapun. Pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidup-Mu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat Engkau makmur dan termasyur. Engkau dibuat sehat, Engkau dibuat berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan amin. Tolong diperhatikan, Kamis depan libur, Tuhan blessing ya. Nanti awal Agustus Tuhan blessing dimulai lagi. Tuhan memberkati.